Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang bager, siswa-siswi Bapak anu aya di bumi. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, bahkan tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak punya tugas dari sekolah. Judulnya saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di dalamnya mencakup perkenalan, kontrak belajar, dan matrikulasi. Bapak punya konsep dalam hidup kita, laisal mar'u yuladu aliman. Tidaklah seorang itu dilahirkan dalam keadaan punya ilmu, tentunya kita harus belajar. Makanya walaupun di luar, walaupun masih di rumah, kita tetap belajar. Baiklah, pertama kali Bapak memperkenalkan diri karena punya konsep tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak belajar. Perkenalkan, nama Bapak, siapakah aku? Lengkapnya Tarya Nurul Mustafa. Walaupun nama aslinya Tarya saja, mudah-mudahan Nurul Mustafanya menjadi doa. Karena ini nama salah satu Nabi Muhammad SAW. Bapak lahir di Majalengka sekitar 30 sekian tahun ke belakang. Sekarang tinggal di Pilar Mas, dekat kantor desa Ciburu Hilir. Nomor kontaknya ada. Pekerjaan Bapak sebagai pengajar atau dosen dan penyuluh agama Islam Kota Bandung. Ada juga Bapak kerjanya sebagai salah seorang penulis. Baik, riwayat hidup Bapak. Pendidikan formal ditempuh di Majalengka dari SD sampai SMA. Lalu S1, S2 masuk ke UIN tahun 2001 dan beres 2005. Lalu melanjutkan 2009 sampai 2011. Untuk pendidikan non formal, Bapak pernah nyantren, ikut memperdalam ilmu agama di beberapa pesantren. Ada yang tingkatan SD, SMP, SMA, ya, bahkan ketika kuliah pun Bapak sudah masih pesantren sampai tahun 2010, ya. Oke, tidak kalah pentingnya Bapak juga punya pengalaman berorganisasi. Ada yang di UIN ketika mahasiswa, ada juga yang di pesantren, ada Menteri Pendidikan ketika di jurusan kuliah, dan Sekretaris Hudais atau Himpunan Dosen Agama Islam di bawah naungan PGRI Jawa Barat, ya. Bahkan ada di organisasi sosial Ormas dan di LASKI atau Lembaga Seni Qasidah Jawa Barat, ya. Berikutnya Bapak pernah jadi Menteri Keuangan ketika pesantren dan sekarang sebagai kabag akademik di Pesantren Nurul Falah. Oke, berikutnya Bapak pun punya pengalaman pekerjaan di berbagai lembaga selain dari di Sacil, ya, atau di SMA Negeri 1 Cilenyi ini. Pertama sebagai pengajar di Pondok Pesantren Al Ihsan, Darul Mutakin, dan Nurul Falah yang semuanya berada di Ciburu Hilir sampai sekarang. Yang kedua ada guru bahasa Arab di Al-Ghifari, Bapak pernah 1 tahun di tahun 2014. Lalu pernah menjadi kepala sekolah di MTS Harun Ar-Rasyid Nagreg dan dosen bahasa Arab di UIN. Lalu penyuluh agama Islam di Kota Bandung sampai sekarang. Bapak juga lagi megang jurusan ketua jurusan di STAI Majalengka, dan Bapak pun sebagai penulis buku bahasa Arab dan keislaman di beberapa penerbit. Baiklah, setelah mengetahui siapa Bapak yang akan mengajar selama 1 tahun ini di kelas 11, maka berikutnya kita akan mengenalkan tentang PABP secara umum. Ini yang diajarkan di tiap angkatan, tiap tingkatan, baik itu SD, SMP, ataupun SMA, bahkan di perguruan tinggi sekalipun. Tentunya kalau PABP ada, ini yang akan diajarkan. Yang pertama, ada bidang akidah atau keyakinan atau keimanan. Ini berkaitan dengan rukun iman yang keenam tentunya. Dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, ada bidang syariah atau bidang hukum. Ini bidang ibadah, ya. Ilmunya itu namanya ilmu fikih. Berikutnya ada
akhlak atau ihsan, dan tentunya keilmuannya disebut dengan ilmu tasawuf. Berikutnya, kita pun sering mempelajari di PABP ini tentang tarikh atau sejarah Islam atau sirah nabawiyah. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, kita pun punya materi Al-Quran, tajwid, bahkan menjurus ke tafsirnya. Berikut ini Bapak akan mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan bidang-bidang materi tadi, ya, di mana letaknya di kelas berapa materi tersebut akan diberikan. Yang pertama ada bidang akidah. Di kelas 10 kita akan mempelajari iman kepada Allah, ya, akan mempelajari juga iman kepada malaikat. Berarti 2 rukun iman ada di kelas 10. Di kelas 11-nya kita akan mempelajari iman kepada kitab, ya, iman kepada Rasulullah. Berikutnya di kelas 12 kita akan mempelajari akidah ini tentang iman kepada hari akhir atau dan qadar. Berikutnya tentang syariah atau hukum, tentang ibadah. Pertama ada tentang bahasan haji dan umroh di kelas 10. Ya, kita pernah mempelajarinya. Terus ada tentang wakaf. Di kelas 11 kita akan mempelajari tentang pemulasaraan jenazah, dari mulai jenazah tersebut dimandikan, lalu dikafani atau dibungkus, lalu disolati, bahkan nanti akan dikuburkan. Ya, kita sebagai umat Islam punya kewajiban kifayah untuk semua itu. Berikutnya kita akan mempelajari ekonomi Islam, ya, tata caranya supaya rezeki dan apa yang kita miliki berkah, dimakannya, dipakainya, lalu akan menjadi amal ibadah di akhirat, tentunya berpedoman pada hukum ekonomi Islam ini. Di kelas 3 atau kelas 12 nanti kita akan menjelaskan tentang pernikahan, ya, hukum keluarga, mulai dari cara meminang, akad nikahnya, resepsinya, sampai tata cara hidup seorang laki-laki dan perempuan atau suami istri di dalam rumah nanti. Di kelas 12 pun tidak kalah penting, kita akan mempelajari ilmu waris, ya, tentang pembagian harta pusaka atau harta warisan, ya, dari suami istri yang didapatkan selama hidupnya, lalu akan diberikan pada anak atau keluarganya ketika meninggal. Berikutnya poin yang bidang akhlak. Di kelas 10 kita telah mempelajari tentang busana muslim, bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan, auratnya seperti apa, ya, caranya seperti apa ditutupnya. Kita pun telah mempelajari tentang mujahadah nafsi, artinya pengendalian diri, ya, kontrol diri sudah kita pelajari. Di kelas 11 sekarang kita akan mempelajari akhlak ini tentang jujur, kejujuran, dan syaja'ah, berani membela kebenaran. Bahkan kita pun akan mempelajari hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ini sebagai akhlaknya. Di kelas 12 nanti kita akan mempelajari berbuat ihsan atau kebaikan kepada sesama, termasuk pada orang tua. Ada juga rukun dalam kehidupan dan berdemokrasi. Itu di kelas 12. Berikutnya tentang tarikh atau sejarah. Kita telah mempelajari kelas 10 tentang dakwah di Mekah, lalu ada dakwah di Madinah dengan berbagai isi atau kontennya, bahkan tantangannya. Berikutnya di kelas 11 sekarang, kita akan mempelajari tentang Islam di masa kejayaan. Ingat, Islam pernah berjaya sekian abad, 508 tahun. Ya, ternyata itu pernah terjadi di tahun 650 sampai 1200-an. Nanti kita pun akan mempelajari Islam masa modern di kelas 11 ini. Ya, seperti apa Islam di belahan dunia, di Asia Tenggara, ya, di Timur Tengah dan sebagainya. Bahkan di negara yang non-muslim pun banyak sekarang ini agama Islam. Berikutnya di kelas 12 kita akan mempelajari Islam di Indonesia. Seperti apa masuknya, seperti apa kemudahannya, apa tantangannya, ya, bahkan sampai sekarang seperti apa. Bahkan ada sepak terjang Wali Songo yang menyebarkan Islam begitu gigih dan begitu aktif di Indonesia. Ya, bahkan kita akan menjelaskan nanti tentang organisasi kemasyarakatan yang berbau agama, termasuk di dalamnya ada NU, Muhammadiyah, bahkan Persis dan lain sebagainya. Oke, di bidang yang terakhir, yakni bidang Al-Quran, kita akan mempelajari di kelas 10 dulu pernah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya, yang diturunkan di Gua Hiro pertama kali. Berikutnya surat Al-Hujurat tentang tentang hal-hal keakhlakan. Lalu kita pun di kelas 11 sekarang akan mempelajari surat Al-Maidah ayat 48, Al-Imran ayat 110, bahkan Yunus dan sebagainya. Di kelas 12 kita pun akan mempelajari Quran,
yakni tentang surat Luqman ayat 13-14, ya, tentang berbuat baik pada orang tua. Lalu ada Ali Imran ayat 59 dan 190 dan sebagainya. Nah, semuanya ini tentunya oleh para pakar di bidang ilmu BP ini telah diplotkan, telah disegmenkan di mana pasnya, dan tentunya kita tinggal menjalankan. Baiklah para siswa sekalian, setelah kita mengetahui tentang segmen dari tiap materi di tiap angkatan, tentunya kita akan fokuskan dan harus mengetahui apa saja materi di kelas 11 ini. Yang pertama, ada iman kepada kitab Allah sebagai rukun iman yang ketiga. Lalu ada jujur dan syaja'ah atau berani membela kebenaran. Ada juga yang ketiga, mengurus jenazah yang tadi Bapak sebutkan. Yang keempat, khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, nanti dari mulai teori sampai ke praktek, ini akan kita gali, bahkan akan dipraktekkan dan dibekali untuk terjun ke masyarakat. Berikutnya, kita pun akan mempelajari masa kajian Islam yang tadi Bapak sebutkan. Kita akan mempelajari juga taat, kompetisi, dan etos kerja sebagai akhlak seorang muslim. Ya. Berikutnya, kita akan mempelajari iman kepada Rasulullah sebagai rukun iman yang keempat. Ya. Yang kedelapan, kita akan mempelajari hormat kepada orang tua dan guru. Yang kesembilan, kita akan mempelajari prinsip dan ekonomi Islam dan praktek ekonomi Islam. Yang kesepuluh, kita akan belajar tarikh kembali atau sejarah kembali, yakni Islam di masa modern. Dan yang ke-11, sebagai penutup nanti di kelas 11 ini untuk semester kedua, toleransi dalam berbangsa dan bernegara. Oke, berikutnya kita akan mengetahui tentang metodologi dan referensi. Karena musim COVID, ya, dari berbagai macam istilahnya, ada lockdown, PSBB dan sebagainya. Maka sekarang ketika new normal, kita metode pembelajaran pun oleh pemerintah masih diwajibkan di rumah karena berbagai catatan kasus telah terjadi. Maka sekolah telah memberikan satu solusi untuk metodologinya, yakni menggunakan aplikasi daring atau online-nya dengan menggunakan aplikasi Edulogi. Ya. Buku rujukannya tentunya kita telah memiliki di kelas 10 yang warna hijau, tapi di kelas 11 nanti buku yang warna hijau tersebut ganti judul, ya. Awalnya untuk kelas 10, sekarang untuk kelas 11, dan buku tersebut sudah ada di perpustakaan, tapi seandainya sulit untuk mendapatkannya, kita tidak sempat ke perpustakaan atau hal lain yang menjegalnya, tentunya Bapak ngasih satu trik saja. Silahkan di-download aplikasi buku ini, ya, buku dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini di APL, ya, isinya sama, warnanya sama, insya Allah lebih mudah. Berikutnya, karena kita lagi belajar PABP, maka buat Bapak satu keniscayaan, satu kewajiban, ya, harus bisa baca Al-Quran. Sebelum kita paham dalamnya, minimal baca dulu. Maka sisakan 5 menit pertama kali kita ketemu untuk belajar Quran, ya. Bapak akan ngecek nanti bacaannya, bisa dengan Zoom, bisa juga dengan rekaman, bisa juga dengan video masing-masing, dan Bapak akan mengkoreksinya. Yang bagus tinggal tambah bagusnya, yang belum bagus menjadi bagus. Insya Allah nanti wajib disiapkan Al-Quran untuk belajar PABP setiap pekannya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Alhamdulillah telah selesai. Dan satu titipan dari Bapak, silakan tentang judul-judul yang tadi diberikan atau disampaikan, mulai dari iman kepada kitab Allah, silakan dipelajari dari berbagai sumber. Bisa dari buku yang tadi Bapak sebutkan, masuk aplikasinya, bisa juga kita cek dan recheck dari Google, bahkan kalau ada sumber lain, baik itu majalah atau koran, boleh kita baca. Insya Allah, selama kita belajar nanti di kelas 11 ini, materi walaupun tidak ketemu di kelas, tidak akan jauh beda dengan keadaan yang kalau kita pelajari ketemu di kelas. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.